Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Herman, NIM 1916030015. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah bisnis plan saya yang berjudul Cheeses Balls atau bola keju sosis. Cheeses Balls merupakan usaha industri rumahan yang berlokasi di Komplek Pemda, Kota Padang, Sumatera Barat. Penjualan produk Cheeses Balls menggunakan mobile shop. Pemasaran dan promosi yang digunakan oleh usaha Cheeses Balls yaitu media online dan offline untuk menarik pelanggan agar mencoba produk ini. Keunikan dan keunggulan usaha Cheeses Balls yaitu memiliki kualitas yang baik karena dibuat dengan bahan-bahan yang berkualitas tinggi dan cara-cara yang higienis dan memiliki bentuk yang berbeda, yaitu berbentuk bola dan ukuran yang cukup besar dibanding sosis pada umumnya. Dan cheeses balls ini lebih nikmat dan lezat saat dibumbui saus, sambal, atau tomat, dan mayonaise. Aspek manajemen dan organisasi. Profil bisnis. Owner, nama Muhammad Yusuf Herman, NIM 1916030015, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, tempat tanggal lahir Padang 18 Mei 2001. Email yusufherman99@gmail.com, WA 082170560741. Untuk bisnis, nama usaha Cheeses Balls, kategori kuliner, alamat Komplek Pemda Blok C Depa nomor 7 Padang Sarai, Padang, Sumatera Barat. Visi dan misi. Pertama, visi. Dapat mengembangkan usaha ini sehingga dapat membuka sebuah usaha kuliner yang bisa bersaing dengan perusahaan sejenis lainnya. 2. Menjadikan usaha yang terbaik dalam memberikan pelayanan kepada konsumen, serta memberikan pelayanan yang lebih bagi pelanggan. 3. Menjadikan usaha yang terbaik. Menjadikan usaha ini tidak kalah hebatnya dengan usaha-usaha lainnya. 4. Menjadikan usaha Cheeses Balls atau bola keju sosis sebagai usaha kecil menengah yang diminati masyarakat serta agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Misi. 1. Dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar. 2. Memperoleh keuntungan atau laba. 3. Mendapatkan kepuasan dari masyarakat. 4. Berusaha membuka lapangan pekerjaan. 5. Mengurangi pengangguran. 6. Proses produksi yang higienis, baik dari tempat, alat, dan bahan-bahan yang digunakan. 7. Menerapkan pelayanan prima atau sikap yang sopan dan ramah, pelayanan yang sopan dan baik. 8. Menjaga cita rasa makanan. 9. Dengan rasa yang khas dan harga yang terjangkau, diharapkan memuaskan konsumen. 10. Memperkenalkan Cheeses Balls kepada masyarakat. Selanjutnya, struktur organisasi. Pertama, Muhammad Yusuf Herman sebagai owner. Tugas dari owner adalah memimpin perusahaan, membuat peraturan perusahaan, bertanggung jawab atas kerugian, dan mengembangkan strategi bisnis. Selanjutnya, manajer produksi, yaitu Fatimah Herman. Fungsi dari manajer produksi adalah, atau tugasnya adalah melakukan perencanaan dan pengorganisasian jadwal produksi, menilai proyek dan sumber daya persyaratan, memperkirakan, negosiasi, dan menyetujui anggaran dan rentang waktu dengan klien dan manajer. Selanjutnya Muhammad Afifuddin Herman, yaitu sebagai manajer keuangan. Tugasnya adalah bertanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan pemberi nasihat keuangan yang sesuai. Selanjutnya Ahmad Firdaus, yaitu sebagai manajer pemasaran. Tugasnya adalah menyusun, mengatur, menganalisis, mengimplementasi, dan mengevaluasi manajemen pemasaran, penjualan, dan promosi, serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas seluruh kinerja manajemen pemasaran atau penjualan dan promosi. Selanjutnya, Verina Lutfiah dan Ivana Herman sebagai karyawan. Tugas karyawan adalah
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan perintah yang diberikan oleh owner atau pimpinan perusahaan. Kemudian juga menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan perusahaan demi kelangsungan perusahaan, serta bertanggung jawab pada hasil produksi. Selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, analisis pasar, yaitu ada segmentasi pasar. Segmentasi pasarnya yaitu untuk berdasarkan segmentasi demografi, yaitu memilih segmentasi usia 5 tahun ke atas, dan berdasarkan ekonomi, yaitu semua kalangan dari menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Untuk target pasarnya adalah siswa dan mahasiswa. Posisi pasar itu sangat strategis di lingkungan mahasiswa. Untuk permintaan dan penawaran itu tergantung dari permintaan konsumen dengan harga Rp12.000. Untuk kelayakan dijual dengan harga Rp12.000 per kotak, dijual secara online dan offline. Media yang digunakan media sosial. Target yang dicapai adalah mahasiswa dan siswa. Aspek teknis dan teknologi. Yang pertama, biaya prasarana. Yang pertama ada ruko, yaitu untuk estimasi biaya per bulannya ada sekitar 250.000 dan estimasi per tahun adalah 3 juta. Selanjutnya biaya sarana. 1 wajan seharga 30.000, 2 ada sendok goreng, 3 kompor gas, 4 gas LPG, 5 baskom, 6 tirisan, 7 piring melamine, dan 8 toples, 9 pisau, 10 capitan makanan. Total harga ada 630.000. Selanjutnya biaya produksi. Untuk biaya produksi ada yang pertama ada sosis ayam, sosis krep, sosis udang, keju mozzarella, minyak goreng, tepung terigu, tepung maizena, reko, garam, lada bubuk, styrofoam, label logo, plastik, kertas nasi, bensin. Jadi totalnya ada sekitar 1.041.000. Selanjutnya estimasi permintaan dari aspek keuangan. Aspek keuangan, estimasi permintaan. Untuk permintaan pada tahun 2021, bulan Januari ada 100, Februari 110, Maret 120, April 120, Mei 113, Juni 150, Juli 137, Agustus 120, September 140,43, Oktober 144,69, November 148,95, Desember 153,21. Selanjutnya analisis investasi. Untuk analisis investasi yaitu ada aktiva berwujud. Yang aktiva berwujud ada seperti kompor gas, tabung gas, pisau, spatula, gelas ukur, wajan, kotak plastik, boot kontainer, dan set meja kursi tong. Dengan total harga 2.889.000 dan depresiasinya sekitar 492.000. Kemudian analisis biaya produksi. Untuk analisis biaya produksi ada biaya tenaga kerja langsung sebesar pada tahun 2021 sebesar 14.400.000, tahun 2022 15.840.000, dan tahun ketiga 17.424.000, dan ada biaya tenaga kerja tak langsung, bahan baku, kemasan, transportasi dan BBM, listrik dan telepon, dan depresiasi. Untuk pada tahun 2021, total Rp215.034.100. Untuk tahun kedua, tahun 2022, total Rp287.187.247. Untuk tahun 2023, total
Rp371.625.603. HPP atau harga pokok produksi. Itu perhitungan harga pokok produksi dan penjualan. Perhitungan harga pokok produksi dan penjualan. Yang pertama ada persediaan bahan baku, ada persediaan awal dan pembelian. Persediaan awal tidak ada, dan pembelian yaitu sekitar Rp163.042.100. Total biaya bahan baku Rp163.042.100. Untuk persediaan barang dalam proses, itu ada persediaan awal, total biaya bahan baku, dan biaya tenaga kerja langsung. Total biaya barang dalam proses adalah Rp177.442.100. Kemudian ada biaya overhead pabrik atau BOP, yaitu ada biaya transportasi dan BBM, ada biaya listrik dan telepon, ada biaya depresiasi, biaya administrasi, biaya pemasaran, biaya tenaga kerja tak langsung, dan biaya maintenance dalam kurun 10% sampai 20% dari investasi. Untuk total BOP-nya ada Rp46.169.800. Jadi HPP sebesar Rp222.611.900. Persediaan barang jadi, ada persediaan awal, harga pokok produksi yaitu sebesar Rp223.611.900. Untuk barang tersedia untuk dijual, saldo akhir untuk harga pokok penjualan Rp223.611.900. PPN 20%, Rp44.722.380. Total harga pokok penjualan yaitu Rp268.334.280. Volume produksi Rp543. Harga jual produk yaitu Rp494.398. Kemudian analisis laba rugi. Analisis laba rugi yang pertama itu ada hasil penjualan sebesar Rp268.334.280. Pengeluarannya ada pajak penjualan 10%, biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi 5%. Total pengeluarannya ada Rp249.867.528. Laba sebelum pajak yaitu ada sebesar Rp18.466.752. Pajak penghasilan 20%, Rp3.693.350. Laba setelah pajak ada Rp14.773.402. Analisis cash flow. Itu ada pemasukan modal Rp217.923.100. Kemudian ada penjualan pada tahun pertama Rp268.334.280. Kemudian ada depresiasinya Rp492.000. Dan pengeluaran ada investasi di tahun 0 yaitu Rp2.889.000. Dan biaya produksi ada Rp215.034.100. Kemudian ada biaya pemasaran, ada biaya administrasi, dan pajak penjualan. Totalnya itu pada tahun 0 Rp2.889.000, dan pada tahun pertama yaitu Rp249.867.528. Selisihnya Rp215.034.100. Untuk tahun pertama Rp18.958.752. Kas awal yang di tahun pertama Rp215.034.100. Kas akhir Rp215.034.100. Pada tahun pertama Rp233.992.852. Selanjutnya neraca. Untuk neraca ada aktiva lancar, kas, yaitu sebesar Rp233.952.852.
untuk aktif dan kemudian ada aktiva tetap, yaitu aktiva tetapnya 2.889.000. Kemudian ada peralatan dan ada aktiva tetap yaitu peralatan dan perlengkapannya itu sebesar 2.889.000, akumulasi depresiasinya sebesar 492.000. Jadi total 3.381.000. Total aktiva ada 237.373.852 rupiah. Untuk pasiva, modalnya itu ada sebesar 217.923.100 rupiah. Jadi rugi atau labanya ada 14.773.402. Total pasiva 232.696.502 rupiah. Kemudian ada analisis break even point atau BOP, BEP. Yang pertama ada penjualan. Penjualannya itu sebesar Rp268.334.280. Kemudian ada fixed cost, yaitu ada tenaga kerja tak langsung, ada transportasi dan BBM, rekening listrik dan telepon, depresiasi. Totalnya Rp37.592.000. Kemudian ada variable cost. Variable cost-nya itu ada tenaga kerja langsung, bahan baku, kemasan, pajak penjualan. Totalnya Rp204.274.275.528. Jadi BEP harga Rp157.468.292 dan BEP unitnya sebesar 319. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi bisnis plan saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Banyak maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.